Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghidupkan hari-hari kita ini, malam-malam kita yang sangat mulia dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia di dalamnya. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalamnya. Maka ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita semua untuk meraih kebaikan dan keberkahan yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga nantinya akan menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan kita ini. Bekal kita di dunia, di mana ibadah-ibadah ini akan menjadi sumber kekuatan kita dalam melaksanakan aktivitas baik keduniaan kita dan juga ibadah kita, dan akan menjadi bekal terbaik kita nanti di akhirat, di mana insya Allah kita akan mendapatkan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan ganda yang tidak terhingga banyaknya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan sholat malam, atau yang lebih dikenal dengan sholat tarawih. Alhamdulillah kita lihat sangat semarak kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah yang satu ini. Namun ada baiknya kalau kita sedikit mengulas tentang sholat tarawih ini, sehingga pengetahuan kita, wawasan kita tentang Ramadan ini atau sholat tarawih ini semakin mantap, dan kita pun ketika menjalankannya semakin khusyuk dan semakin baik, sehingga pahala yang kita raih pun juga akan lebih besar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang salat tarawih ini, dari namanya saja kita bisa ketahui bahwasanya ini memiliki sumber dari bahasa Arab, ya, dari kata tarawih. Ya, tarawih ini adalah bentuk jamak, di mana bentuk tunggalnya adalah tarwihah yang artinya istirahat. Nah, sholat tarawih dikatakan tarwihah atau istirahat karena pada zaman dahulu, ya, dari zaman sahabat, tabi'in, dan setelah mereka, ketika mereka melaksanakan sholat tarawih cukup panjang. Ya, sebagaimana kan kita jelaskan pada zaman Rasulullah sendiri, terkadang Rasulullah sholat malam tarawihnya itu dari awal malam sampai sepertiga malam, terkadang sampai pertengahan malam, bahkan terkadang semalam suntuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini tentunya akan membuat orang yang melaksanakan sholat tersebut merasa terkadang letih, sehingga di sini dia membutuhkan jeda untuk istirahat sejenak, mengumpulkan tenaga, ya, menyegarkan diri, sehingga mampu untuk melaksanakan sholat tarawih yang berikutnya yang cukup panjang. Nah, salat tarawih sendiri ini cukup banyak keutamaan-keutamaannya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari para mubalik kita ya tentang keutamaan tersebut, dan tidak mengapa ya kita mengulangi untuk menguatkan tentang keutamaan salat tarawih ini. Yang pertama adalah bahwasanya dengan melaksanakan salat tarawih didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penyebab dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya man
qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud adalah salat tarawih. Siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kesempatan bagi kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih ini bersama dengan imam kita, lalu kita bersabar bersama dengan imam menyelesaikan sholat tarawih kita ini, apakah itu 11 atau 21 atau lebih, kita bersabar bersama dengan imam sampai selesai, sampai salam imam dan selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan bagi kita setara sama kalau kita sholat satu malam penuh, satu malam suntuk. Seakan-akan kita sholat dari setelah selesai isya sampai masuk waktu subuh, kalau kita bisa bersabar bersama dengan imam dalam melaksanakan sholat tarawih ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya innahu man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imamnya, maksudnya pada sholat malam, sampai dia selesai, sampai imamnya selesai melaksanakan sholat malam tersebut, ditutup dengan witir, maka ditulis baginya seakan-akan sholat semalam penuh. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Yang ketiga, keutamaan daripada sholat malam ini atau sholat tarawih, ketika kita komitmen menjalankannya dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis kita, mencatat kita ya sebagai asy-syuhada dan as-siddiqin. Ya, di mana kita ketahui bahwasanya syuhada dan siddiqin ini adalah orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah pada hari kiamat. Dalam hadisnya, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, inni syahidtu an la ilaha illallah. Saya bersaksi la ilaha illallah. Wa annaka Muhammadar Rasulullah. Wa annaka Rasulullah. Dan engkau, wahai Rasulullah, adalah merupakan utusan Allah. Wa shallaitu salawatil khams. Saya melaksanakan salat 5 waktu. Wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Lalu aku melaksanakan puasa Ramadan dan aku menjalankan qiyam Ramadan, maksudnya sholat tarawih. Wa ataitu zakah, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan pernyataan orang tersebut, Rasulullah mengomentari bahwasanya man mata ala hadza kana minas siddiqina wasyuhada. Siapa yang meninggal dunia dengan komitmen menjalankan hal-hal tersebut, bersaksi syahadatain, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan melakukan qiyam Ramadan, membayar zakatnya, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk as-siddiqin dan syuhada. Ya. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang dua sifat ini, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Bahwasanya mereka ini merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk di dunia sehingga tidak tersesat, dan diberikan petunjuk di akhirat sehingga bisa lolos masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara keutamaan-keutamaan daripada salat malam atau salat tarawih. Nah, tentang salat tarawih ini sendiri, ya hukumnya ulama kita sepakat sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, dia adalah merupakan sunnah, tidak sampai kepada wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kana Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Rasulullah SAW senantiasa memotivasi sahabat-sahabatnya dan umatnya untuk melaksanakan qiyam Ramadan, namun tidak memerintahkan mereka dengan tegas, maksudnya tidak diwajibkan. Ya, Rasulullah memotivasi, walaupun hal tersebut tidak sampai pada derajat wajib. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam masa beliau pernah melaksanakan sholat lail, sholat tarawih di bulan Ramadan. Di malam pertama beliau sholat, kemudian ada orang yang ikut. Malam kedua semakin banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih bersama dengan Rasulullah. Malam ketiga semakin banyak orang, karena para sahabat mendengarkan bahwasanya Rasulullah sholat tarawih di masjid dan sahabat juga ikut, maka mereka yang mendengarkan berita tersebut juga ingin sholat bersama dengan Rasulullah. Sehingga pada malam keempat
Dalam satu riwayat disebutkan malam ketiga masjid sudah penuh dan para sahabat menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengimami mereka dalam salat tarawih. Namun Rasulullah tidak keluar. Subuh harinya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya qad alimtu ma sanantum. Saya tahu persis apa yang kalian lakukan, yaitu kalian berkumpul di masjid untuk menungguku agar supaya melaksanakan salat tarawih. Namun kata Rasulullah, aku tidak keluar untuk salat bersama kalian itu disebabkan karena khasyyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir nantinya salat tarawih ini akan diwajibkan pada kalian. Nah, ini akan memberatkan. Ya, mungkin para sahabat yang memiliki semangat yang tinggi, memiliki antusias yang besar, mungkin saja mampu, tetapi bagaimana dengan orang-orang setelahnya? Bagaimana dengan orang-orang pada zaman sekarang ini? Ya. Maka Rasulullah SAW sengaja tidak keluar pada malam hari itu, khawatir kalau salat tarawih ini nantinya akan difardukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih ini tidaklah wajib, namun dia sangat dianjurkan, sehingga ulama kita mengatakan dia sampai kepada hukum sunnah muakkadah. Bahkan ada sebagian mengatakan dia adalah fardu kifayah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ini adalah sangat dianjurkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Sebagaimana kita lihat pada hari-hari ini, malam-malam hari ini kita melihat bahwasanya masjid-masjid kita ini dipenuhi oleh jamaah, dan itulah yang menjadi sunnah. Itulah yang menjadi tradisi umat ini sejak zaman sahabat Rasulullah sampai pada hari ini, bahwasanya mereka senantiasa melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid mereka. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis tadi, bahwasanya Rasulullah pernah malam pertama, kemudian malam kedua, malam ketiga itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama dengan para sahabat di masjid. Malam keempat Rasulullah tidak keluar dan sholat di rumah, bukan karena itu tidak disunahkan di masjid, tetapi hanya khawatir hal tersebut akan diwajibkan bagi umatnya. Oleh karena itu beliau tidak ke masjid pada malam yang keempat, agar supaya tidak dianggap bahwasanya hal itu adalah wajib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya dikerjakan di masjid, dan ini merupakan ijma' ya, para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar ya, dan yang lainnya, bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwasanya sholat tarawih ini disunnahkan dikerjakan di masjid secara berjamaah. Pernah Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya, bagaimana wahai Imam Ahmad, yang mana yang utama, sholat berjamaah di masjid di awal malam atau sholat di akhir malam hanya saja tidak berjamaah, mungkin sendiri saja karena orang-orang sudah pada istirahat? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya lebih senang kaum muslimin melaksanakan di masjid secara berjamaah. Itu lebih baik walaupun di awal malam. Ya, kita ketahui bahwasanya sholat di akhir malam pada dasarnya adalah utama. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan ini, sholat tarawih maka lebih utama dilaksanakan di awal malam, agar supaya dilaksanakan secara berjamaah dan jumlah jamaah semakin banyak, dan semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahala yang didapatkan. Ibnu Qudamah rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya sebaiknya orang yang menjadi panutan, apakah itu misalnya seorang kiai, seorang ustadz, atau pemuka agama, ya, kata beliau, saya senang ya mereka-mereka ini sholat di masjid. Ya, walaupun mungkin dia menganggap bahwasanya sholat di rumah itu lebih utama untuk sholat sunat dan di tengah malam, tetapi khusus bulan suci Ramadan ini, kata beliau, sebaiknya ya mereka-mereka ini sholat di masjid bersama dengan jamaah, agar supaya orang-orang bisa termotivasi juga ikut. Khawatirnya kalau dia sholat di rumah, yang lain juga ikut tidak ke masjid, dan dikhawatirkan mereka tidak sempat lagi melaksanakan salat tarawih. Waktu pelaksanaan salat tarawih ini dia sama dengan salat malam, ya, di awal mulai dari setelah salat isya hingga masuknya waktu subuh. Memang bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sebaik-baik salat adalah salat fi jawfil lail, pada tengah malam. Ini yang terbaik. Kalau seandainya bisa terkumpul jamaah, ya, kaum muslimin dengan jumlah tersebut di tengah malam, maka itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka sebaiknya dilaksanakan di awal malam, dan waktunya sampai masuknya waktu subuh. Adapun bacaan yang dibaca dalam salat tarawih ini, pada dasarnya salat malam ini
sama dengan sholat-sholat sunat yang lainnya yang boleh dibaca berapa ayat pun. Namun mayoritas ulama kita menganjurkan agar supaya dalam sholat tarawih ini bisa dikhatamkan 30 juz ya Al-Quran. Ya, bisa dikhatamkan Al-Quran. Namun tentu sang imam ini perlu melihat kondisi makmumnya. Kalau dilihat makmumnya jamaahnya banyak anak kecil, ibu-ibu dan orang tua, maka sebaiknya diringankan ya, agar supaya mereka tetap termotivasi bisa sholat di masjid. Takutnya kalau terlalu panjang, maka mereka malas ke masjid, enggan, dan akhirnya sholat di rumah, mungkin saja sholat, mungkin juga tidak sholat. Maka sebaiknya sang imam ini memperhatikan kondisi jamaahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik untuk kita lebih banyak lagi mendengarkan Al-Qur'an melalui bacaan-bacaan imam kita. Bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat terbaik untuk kita semakin memperkuat keimanan kita, memperkuat hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dengan komitmen menjalankan sholat tarawih kita di malam-malam bulan suci Ramadan ini, itu akan semakin memberikan kelembutan jiwa kita, memberikan ketakwaan kita, yang nantinya kita akan semakin beriman, semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi kita akan semakin baik, sebagaimana ini adalah merupakan tujuan daripada ibadah-ibadah yang diamalkan di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan sholat tarawih kita dengan baik, dengan penuh khusyuk, dengan penuh harapan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menyelesaikan malam-malam bulan suci Ramadan ini dengan baik, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, itu surganya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.